Salam dan bahagia, saya Hieronymus Jansentak dengan NIM 2019-008306 dari kelas 58 Manajemen. Materi yang pertama tentang perilaku organisasi. Pada dasarnya, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi. Termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lainnya dan bagaimana mereka bisa bekerja dalam suatu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga interaksi tersebut dengan lingkungan yang berada di luar organisasi. Salah satu tujuan utama dilakukannya studi perilaku organisasi adalah agar bisa merevitalisasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Materi yang selanjutnya tentang pengertian perilaku organisasi berdasarkan para ahli. Yang pertama, menurut Timothy E. Jutke, agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi, Timothy menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menurut Toha. Toha menerapkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkah laku manusia di dalam organisasi ataupun kelompok tertentu. Yang ketiga, menurut Khairul Umam. Menurut Khairul Umam, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, dan organisasi pada perilaku organisasi, agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal tersebut demi perbaikan efektivitas suatu organisasi. Yang keempat, menurut Siamsir Torang. Siamsim Torang berpendapat bahwa perilaku organisasi adalah tentang apa yang dilakukan oleh mereka yang ada dalam organisasi dan bagaimana perilaku mereka mampu memberikan dampak pada fenomena organisasi tersebut. Selanjutnya tentang keanekaragaman organisasi. Jadi tujuan yang dilakukan para pemimpin untuk sekarang ini adalah setiap orang menyadari bahwa mereka bisa membawa nilai dan kemampuan yang mempunyai berbagai macam karakter di tempat kerja, juga bisa menjadi pembawa nama baik di perusahaan. Dengan ini, banyak perbedaan yang bisa diterima dan hormat di tempat kerja. Materi yang selanjutnya tentang sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama, kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Yang kedua, sikap. Menurut K.W. Alport, sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak. Nah, materi selanjutnya tentang emosi dan suasana hati. Yang pertama, emosi. Menurut Daniel Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Yang kedua, suasana hati. Jadi dapat dikatakan bahwa efek positif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri dari emosi positif seperti kesenangan, ketenangan diri, kegembiraan, dan lain-lain. Materi selanjutnya tentang kepribadian dan nilai. Yang pertama, kepribadian adalah jumlah total cara-cara di mana seseorang individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, nilai menunjukkan alat dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tersebut lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan yang akhir berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal yang menyampaikan yang baik, benar, atau diinginkan. Nilai memiliki sifat isi dan intensitas. Materi selanjutnya tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Persepsi adalah proses di mana seseorang mengorganisasi
dan menginterpretasikan suatu kesan yang mereka rasakan yang bertujuan untuk mengartikan keadaan lingkungan mereka. Selanjutnya, konsep motivasi. Motivasi merupakan pendorong utama perilaku seseorang dalam suatu pekerjaan. Seorang pekerja menjadi rajin atau tidak rajin, kreatif atau tidak kreatif, dapat ditelusuri lewat motivasi yang ada di dalam dirinya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam.